Cari apa kali ini, bersama Cari-Cari. Kebohongan adalah jenis penipuan dalam bentuk pernyataan yang tidak benar, terutama dengan maksud untuk menipu orang lain, seringkali dengan niat lebih lanjut untuk menjaga rahasia atau reputasi, atau untuk menghindari hukuman untuk satu tindakan. Kebohongan yang menggemparkan di Indonesia sempat menyeret beberapa tokoh yang memiliki kredibilitas tinggi, mulai dari pejabat maupun pengusaha. Hal itu dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, namun berhasil terungkap kebenarannya. Dalam cuplikan berikut ini menampilkan terungkapnya kebohongan besar di Indonesia. Operasi plastik Ratna Sarumpait. Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpait oleh sekelompok orang tak dikenal pertama kali muncul pada 2 Oktober 2018. Berita penganiayaan itu disertai dengan foto Ratna Sarumpait dalam kondisi wajah yang tidak wajar. Konten tersebut kemudian menjadi viral dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh. Akan tetapi, konten tersebut dilaporkan sebagai hoaks sehingga polisi melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan tersebut. Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi plastik dan dirawat inap. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke rumah sakit tersebut. Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong mengenai serangan tersebut untuk menyembunyikan operasi plastiknya dari keluarganya sendiri. Pada awalnya saya berniat operasi plastik sedot lemak dan mungkin saya malu, saya seperti berusaha menutupi. Jadi waktu saya berangkat meninggalkan rumah ke Bina Estetika, saya katakan mau ke Bandung. Benjol sebesar Bakpao Setia Novanto. Polemik kasus IKTP yang menjerat mantan Ketua DPR RI Setia Novanto membuat Fredrik Yunadi dan Dr. Bimanesh Sutarjo diduga telah menjadi dalang di balik serangkaian kebohongan dalam kecelakaan yang dialami Novanto. Terdapat beberapa kejanggalan dalam kejadian tersebut. Diawali dari hilangnya Novanto ketika akan diperiksa sebagai tersangka atas dugaan korupsi IKTP. Di hari yang sama, KPK mendatangi rumah Novanto, tetapi ia tidak berada di kediamannya. KPK pun mengimbau Novanto untuk menyerahkan diri. Keesokan harinya, karena tidak ada pemberitahuan, KPK menerbitkan DPO terhadap Novanto. Sontak Novanto menjadi orang paling dicari seantero negeri. Tidak diduga, malam harinya, mobil yang dikendarai Novanto ditemukan mengalami kecelakaan dengan menabrak tiang lampu listrik dan dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dari sini semua drama kebohongan di balik kecelakaan Novanto dimulai. Fredrik yang merupakan kuasa hukum Novanto diduga telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, khususnya dengan Dr. Bimanesh, dokter yang menangani Novanto ketika ia dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Kejanggalan selanjutnya ada pada ruangan rumah sakit yang dituju oleh Novanto. Biasanya, korban kecelakaan akan langsung dilarikan ke IGD. Hebatnya Novanto yang mengalami benturan dalam kecelakaan tersebut, sehingga mengalami benjol sebesar bakpao di dahinya langsung dimasukkan ke ruang VIP. Dengan menyewa secara menyeluruh satu lantai. Kasus penembakan Ferdy Sambo. Awalnya, versi kasus ini, menurut pengakuan pihak Sambo yakni terjadinya saling tembak di rumah dinasnya. Dengan motif pembunuhan yakni lantaran terjadi pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Yosua kepada istri Sambo, Putri Chandrawati. Awalnya, ada dua laporan yang dibuat ke Polres Jakarta Selatan yakni laporan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer dan laporan oleh Putri Chandrawati terkait dengan dugaan perbuatan pelecehan dan ancaman kekerasan di Duren 3. Terdapat berbagai kejanggalan pada awal-awal kasus skandal yang menyeret institusi Polri itu. Pada akhirnya, Kapolri lalu membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Setelah 1 bulan kasus penembakan Yosua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menetapkan anak buahnya yang saat itu berpangkat bintang 2 sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan. Selain Sambo, 3 orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Eliezer, serta 2 anak buah Sambo lainnya yaitu Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Pembelian emas Antam Budi Said. Adapun awal mula kasus ini terjadi diduga telah dilakukan pemufakatan jahat merekayasa transaksi jual beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh Antam dengan dalih seolah ada diskon. Guna mengaburkan rekayasa tersebut, transaksi dilakukan dengan cara menggunakan mekanisme yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan PT Antam. Dampaknya, PT Antam tidak bisa mengontrol kesesuaian antara jumlah emas yang keluar dengan nilai transaksi yang masuk ke butik Surabaya 1.
Selisih tersebut kemudian kembali ditutupi dengan membuat surat pernyataan palsu antara tersangka dengan butik Surabaya 1. Budi Said pernah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dengan tergugat PT Aneka Tambang. Mahkamah Agung saat itu menghukum Antam membayar ganti rugi kepada Budi sebesar 1.136 kg atau 1,1 ton emas batangan 24 karat. Penetapan Budi Said sebagai tersangka juga mempertegas adanya dugaan kerugian negara yang berasal dari klaim yang diajukan oleh Budi Said. Sehingga semakin menunjukkan bahwa utang tidak sesederhana itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.